internal yang harus diikuti, sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan organisasi yang sesuai dengan ADART dan tata kelola yang ada di dalam partainya. Jadi Partai Nasdem sudah melakukan itu dengan ada Rakernas, lalu kemudian diputuskan 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama. PKS dimulai dengan bulan Agustus lalu, ketika Majelis Syuro Musyawarah yang ke-17, yang ke-7, diputuskan kriteria. Kemudian di dalam Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ditetapkan nama. Baik, jadi yang pertama, saya tidak akan menanggapi apapun yang disampaikan oleh Pak Hasto ya. Saya kira itu sebagai bagian dari demokrasi sah-sah saja untuk memberikan pendapat. Tapi bagi kami sendiri PKS bahwa deklarasi ini menjadi sebuah momentum yang penting untuk pada satu sisi melakukan konsolidasi kami di struktur dan para anggota. Yang kedua juga kita ingin menyongsong ke depan dengan fokus mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih baik. Yang kedua tentu kaitan dengan tawaran dan rayuan, saya kira wajarlah dalam setiap partai politik. Saya kira hal-hal seperti itu akan mungkin sangat terjadi. Tapi kami mensikapi bahwa semuanya itu dikembalikan kepada Majelis Syuro, dan kami semua alhamdulillah sampai hari ini masih on the track menjalankan seluruh hasil keputusan Majelis Syuro, termasuk diantaranya adalah dalam kaitan pencapresan ini. Ya, saya kira itu. Pertama saya kira kaitan dengan calon wakil presiden ya, sesuai kesepakatan pembicaraan di tim kecil masing-masing partai, dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem dan Partai Demokrat, kita akan bicarakan secara khusus dengan capresnya sendiri ya, dengan siapa beliau berchemistry ya, dengan siapa beliau akan bisa menuju kemenangan, dan tentu juga kita juga akan melihat tentu hasil bagaimana upaya untuk kemenangan itu dari hasil survei tentunya ya. Nah, tetapi kuncinya ya kita akan bersama-sama membahas dengan partai koalisi dan capres. Koalisi Perubahan untuk Persatuan, nah ini ya, harus dipahami bahwa perubahan yang kami makni adalah tentu saja perubahan-perubahan yang positif. Presiden PKS beberapa kali loh mengapresiasi Pak Jokowi dalam konteks mudik, dalam konteks pembangunan infrastruktur. Tetapi kami ingin perubahan itu ditata ulang dengan lebih baik. Yang seperti kemarin rame tentang isu mobil listrik. Karena kami, Pak Anies mengatakan bahwa subsidinya tidak tepat. Untuk itu nanti kita akan tata. Mobil listrik oke, untuk keberlangsungan kehidupan manusia oke, tapi bukan untuk orang kaya. Itu contohnya. Tetapi subsidi mobil listrik juga untuk masyarakat bawah yang mungkin lebih memerlukan bantuan atau subsidi, itu bukan orang-orang yang kaya. Itu contohnya. Jadi perubahan dalam konteks apapun saya kira maknanya positif bukan negatif. Mungkin orang-orang yang di-framing seolah-olah nanti akan terjadi penghambatan, akan terjadi perubahan yang mendasar yang merugikan orang, itu tentang Koalisi Perubahan untuk Persatuan tentu saja ingin memberikan sesuatu yang baru buat masyarakat. PKS Cilegon optimis efek ekor jas Anies Baswedan berdampak signifikan pada perolehan suara. Dikutip dari suarabanten.id, DPD PKS Kota Cilegon optimis sosok Anies Baswedan yang diusung oleh PKS pada Pilpres 2024 mendatang berdampak pada perolehan suara pada pemilihan legislatif Pileg di Kota Cilegon, Banten. Seperti diketahui, PKS Cilegon merupakan salah satu partai yang mendapatkan efek ekor jas dari sosok Prabowo Subianto, Sandiaga Uno pada Pileg 2019. PKS saat itu menjadi salah satu partai yang mendukung pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno. Kini PKS yang bergabung dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada 2024 mendatang. Sosok Anies Baswedan diyakini Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Cilegon Nurratul Uyun akan memberi efek ekor jas pada perolehan suara PKS Cilegon pada Pileg 2024 mendatang. Sangat optimis adanya penambahan suara yang sangat signifikan. Kotel efek ekor jas dari Anies sebagai calon presiden, kata Nurratul Uyun saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Diketahui pada Pileg 2019 PKS Cilegon mendapat efek ekor jas dari sosok Prabowo Subianto hingga perolehan suaranya cukup meningkat meski tetap mendapat 4 kursi anggota dewan.
PKS Cilegon saat itu menduduki posisi ketiga perolehan suara Pileg 2019 dengan total 26.133 suara, di bawah Partai Golkar 58.781 suara dan Gerindra 34.500 suara. PKS Cilegon pada Pileg 2019 berhasil memperoleh kursi wakil ketua DPRD Cilegon, menggeser PDIP dan P3 yang pada periode sebelumnya mengisi posisi tersebut. Sementara pada Pileg 2024 mendatang, Uyun menargetkan bisa menambah perolehan kursi secara signifikan. Targetnya kami bisa menambah kursi secara signifikan di pemilu legislatif tanggal 14 Februari 2024 ya, ujar Uyun. Lebih lanjut, Uyun menyebut PKS Cilegon mendaftarkan 40 bacalek untuk mengisi 3 daerah pemilihan dapil pada Pileg 2024 mendatang. Dari 40 bacalek tersebut, 18 orang atau 45%-nya adalah milenial. Total bacalek yang didaftarkan laki-laki 25 orang, 62%, perempuan 15 orang, 38%. Pungkas Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon itu. Seperti diketahui, PKS Cilegon merupakan salah satu partai yang mendapatkan efek ekor jas dari sosok Prabowo Subianto, Sandiaga Uno pada Pileg 2019. PKS saat itu menjadi salah satu partai yang mendukung pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno. Kini PKS yang bergabung dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada 2024 mendatang. Sosok Anies Baswedan diyakini Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Cilegon Nurrotul Uyun akan memberi efek ekor jas pada perolehan suara PKS Cilegon pada Pileg 2024 mendatang. Sangat optimis adanya penambahan suara yang sangat signifikan, kotel efek ekor jas dari Anies sebagai calon presiden, kata Nurrotul Uyun saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Diketahui pada Pileg 2019 PKS Cilegon mendapat efek ekor jas dari sosok Prabowo Subianto hingga perolehan suaranya cukup meningkat meski tetap mendapat 4 kursi anggota dewan. PKS Cilegon saat itu menduduki posisi ketiga perolehan suara Pileg 2019 dengan total 26.133 suara, di bawah Partai Golkar 58.781 suara dan Gerindra 34.500 suara. PKS Cilegon pada Pileg 2019 berhasil memperoleh kursi wakil ketua DPRD Cilegon, menggeser PDIP dan P3 yang pada periode sebelumnya mengisi posisi tersebut. Sementara pada Pileg 2024 mendatang, Uyun menargetkan bisa menambah perolehan kursi secara signifikan. Targetnya kami bisa menambah kursi secara signifikan di pemilu legislatif tanggal 14 Februari 2024 ya, ujar Uyun. Lebih lanjut, Uyun menyebut PKS Cilegon mendaftarkan 40 bacalek untuk mengisi 3 daerah pemilihan dapil pada Pileg 2024 mendatang. Dari 40 bacalek tersebut, 18 orang atau 45%-nya adalah milenial. DPD PKS Kota Cilegon optimis sosok Anies Baswedan yang diusung oleh PKS pada Pilpres 2024 mendatang berdampak pada perolehan suara pada pemilihan legislatif Pileg di Kota Cilegon, Banten.